Salam semuanya, selamat datang di channel Levo. Hari ini saya baru aja kedatangan paket dari Huawei yang isinya adalah satu paket pembelian lengkap Huawei MatePad SE11 2024. Yang saat video ini dibuat, itu masih ada promo penjualan perdana 25 Juli sampai dengan 31 Agustus, di mana untuk setiap pembeliannya kita akan mendapatkan bonus berupa Huawei M Pen Lite beserta case tabletnya. Dan untuk kedepannya nanti apakah paket pembeliannya ini masih akan sama seperti sekarang atau enggak, saya kurang tahu. Bisa aja nanti malah dikurangin dari pihak Huawei atau malah ditambah. Tapi pastikan untuk menonton video ini sampai selesai karena saya akan bahas semua poin-poin penting dari tablet ini secara ringkas. Pertama, kita akan bahas dari pennya dulu. Huawei M Pen Lite ini masih belum rechargeable dan masih menggunakan baterai 4A terpisah yang tentunya ini akan sedikit merepotkan kalau misalnya kita lagi butuh banget sama dia tapi baterainya malah habis dan kita nggak ada bawa baterai cadangan. Jadi sebaiknya selalu siap siaga baterai aja kalau pakai M Pen Lite ini. Oke, ini kita pinggirin dulu karena kita akan mulai bahas tabletnya. Untuk packaging dari tabletnya ini masih belum saya buka. Semuanya ini masih tersegel dan langsung aja kita unboxing. Nah, jadi di sini pertama kita akan mendapatkan kertas barcode seperti ini yang fungsinya adalah untuk install aplikasi App Store di tablet Huawei. Dan ini dia unit tabletnya. Tapi bagian ini akan kita skip dulu. Untuk sekarang kita akan lanjut ke cek kelengkapan dari isi kotaknya. Oke, jadi di sebelah kiri ini ada kotak kecil. Dan isi dari kotak kecil ini adalah charger. Saya masih belum tahu chargernya ini berapa watt, tapi di iklannya dia itu up to 22,5 watt. Kemudian di sisi kanan ada kotak yang ukurannya cukup gede, entah apa isi dari kotak ini, tapi beneran nggak lucu kalau isinya cuman buku panduan aja. Oke, ternyata isinya ini adalah kabel data aja dan buku-buku, ya paling buku garansi dan buku panduan. Dan untuk chargernya dia masih menggunakan port yang berjenis USB. Tapi saya malah lebih suka yang begini karena support dari USB itu akan lebih banyak. Kita akan jadi lebih mudah untuk mindahin data dari PC. Bener aja, di sini kita cuma akan dapatin buku panduan dan kartu garansi aja. Oke, untuk chargernya ini ternyata ada 3 mode output yaitu 10 watt, 18 watt, dan 22,5 watt. Ya, ini udah bagus banget sih. Support penggunaannya jadi luas banget. Bisa menyesuaikan dengan perangkat yang kita punya. Selanjutnya, saya mau buka si M Pen Lite ini dulu, mau lihat apa aja isi kotaknya. Jadi ternyata di sini kita udah dikasih baterai juga di paket pembeliannya. Dan untuk kertas ini, udah pasti isinya cuman buku panduan dan kartu garansi aja. Jadi ya udahlah, nggak usah dibaca-baca. Nah, jadi di sini kita dapat cuman pen dan baterai aja, nggak ada lagi yang lainnya. Kalau udah dipasang baterai, pennya ini udah bisa langsung kita gunakan, nggak perlu disetting-setting dulu ataupun konfigurasi dulu, jadi dia ini udah plug and play. Ya, ini simple dan mantep banget sih. Dan untuk paket yang terakhir, yaitu casing, mungkin kita skip dulu aja untuk menghemat durasi video. Oke, sekarang kita akan review keseluruhan dari tablet Huawei MatePad SE11 2024 ini. Pertama, kita mulai dari kualitas layarnya dulu. Untuk layarnya ini memiliki ukuran layar sebesar 11 inch dengan resolusi 1200 x 1920 pixel. Dan layarnya ini udah menggunakan panel TFT IPS. Ya, nilai jual utama dari tablet ini adalah kualitas layarnya. Terus yang kedua adalah kualitas dari sistem operasinya. Dan yang ketiga adalah teknologi fast chargingnya. Sedangkan untuk poin-poin yang lainnya, dia cenderung kalah dari para pesaing-pesaingnya. Bahkan dari pesaing yang harganya masih jauh di bawah dia. Oke, kita balik lagi ke layarnya. Untuk panel IPS ini patut untuk kalian pertimbangkan saat ingin membeli tablet dan laptop. IPS punya konsistensi warna yang baik dan panel ini nggak mudah bikin sakit mata. Apalagi jika digunakan untuk waktu pemakaian yang lama. Sedangkan untuk panel yang masih di bawahnya, saya pribadi cenderung untuk tidak merekomendasikan. Dan untuk kualitas layarnya, ini bisa dibilang hampir setara dengan para kakak-kakaknya seri MatePad 11 juga, tapi yang non-SE dan non-Paper Matte. Kecuali untuk resolusi layarnya, karena kakak-kakaknya itu punya resolusi layar yang lebih tinggi lagi dan chipset yang jauh lebih baik daripada seri SE ini. Poin yang kedua dari tablet ini adalah dia memiliki RAM 6GB dan ROM 128GB. Tapi sayangnya dia nggak ada slot micro SD, jadi memorinya ini statis di 128GB itu aja.
Ya, nanti akan kita bahas juga 128 GB itu cuman bisa dipakai buat apa aja. Lalu poin selanjutnya adalah chipset. Sayangnya tablet ini hanya menggunakan chipset Kirin 710A aja. Chipset ini nggak bisa dibilang bagus, tapi juga nggak jelek-jelek banget. Karena untuk kebutuhan kerja dan game ringan, dia udah termasuk aman. Untuk game Mobile Legends juga tablet ini udah sangat aman, dan settingan grafisnya bisa diset sampai dengan settingan tinggi. Sedangkan untuk settingan ultra, dia masih kelok. Dan untuk gaming berat, sebaiknya jangan terlalu berharap dengan tablet ini. Dan untuk pengujiannya, kita akan coba dengan mainin game Genshin Impact. Oke, jadi bisa dilihat di sini kualitas gambarnya itu jelek banget. Bahkan jika kita setting dia untuk resolusi layar yang tertingginya. Kemudian shutter in-game-nya juga bisa dibilang parah. Mungkin ini alasan kenapa Huawei tidak menyertakan informasi chipset di deskripsi penjualan tablet ini. Tapi tablet ini masih sangat recommended untuk dibeli. Oke, poin selanjutnya dari tablet ini adalah baterainya itu 7700 mAh dan udah support fast charging 22,5 watt. Ini salah satu poin penting yang menjadikan tablet ini worth it banget untuk dibeli. Kemudian untuk kualitas speakernya silahkan didengar sendiri aja. Speaker dari tablet ini menggunakan Huawei Histon 9 dengan quad speaker stereo. Dan untuk kualitas kameranya adalah seperti ini. Ini adalah kualitas video dari kamera depan Huawei MatePad SE11 2024. Untuk mic-nya, di sini saya menggunakan mic bawaan dari tabletnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan mic eksternal apapun. Dan untuk kualitas videonya silahkan dinilai sendiri aja. Ini untuk settingannya, itu settingannya kelok di 720p 30 fps. Jadi masih belum bisa 1080p. Dan untuk kamera belakangnya adalah seperti ini. Ini adalah kualitas video dari kamera Huawei MatePad SE11. Dan untuk audionya itu langsung saya rekam menggunakan tabletnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan mic eksternal apapun. Dan di sini untuk settingannya, untuk kamera belakang itu bisa menggunakan settingan 1080p 30 fps. Jadi saat ini settingan yang sedang kalian lihat adalah settingan 1080p 30 fps. Untuk kualitasnya silahkan dilihat sendiri aja. Kemudian untuk feel goresan dari padnya ini juga terasa nyaman dan latensi delay-nya juga hasilnya nggak terlalu jauh. Bahkan goresannya ini hampir terasa seperti real time, walaupun sebenarnya nggak real time. Ya, ini akan sangat membantu banget buat kalian yang bekerja di dunia industri kreatif dan desain grafis. Sedangkan untuk aplikasinya silahkan diulik-ulik sendiri aja. Kemudian, jika digunakan untuk tugas yang lainnya seperti Office, tablet ini udah cukup nyaman. Udah siap lah untuk nemenin pekerjaan kalian. Tapi perlu diingat, saat video ini dibuat, tablet ini masih belum support dengan aplikasi Office WPS yang PC level, seperti yang ada di tablet Huawei dengan harga 5 jutaan ke atas. Tablet ini masih belum support dengan aplikasi tersebut. Mungkin itu karena sistem operasinya masih HarmonyOS 2.0. Sedangkan jika digunakan untuk kebutuhan ngoding, itu tergantung. Kalau kalian baru aja belajar ngoding, ini masih termasuk oke. Tapi kalau untuk ngerjain real project, sebaiknya langsung menggunakan laptop aja, karena itu tentu akan jauh lebih baik. Jadi kalau ditanya apakah tablet ini bisa untuk menggantikan laptop, jawaban dari saya, jika budgetnya cuma 2 jutaan gini aja, masih belum bisa. Kalau di budget segini tuh, laptop masih dengan fungsi utamanya, dan tablet masih dengan fungsi utamanya. Apalagi di tablet Huawei MatePad SE11 ini nggak ada slot micro SD-nya. Jadi ini sangat disayangkan. Tapi kalau untuk tablet Huawei MatePad 11 yang seri non-SE itu mungkin bisa aja. Karena ada banyak banget poin plusnya dan ada aplikasi yang sifatnya PC level. Kemudian untuk chipset yang digunakan dari yang seri non-SE itu juga udah bagus. Jadi hadirnya itu udah bisa lah untuk menggantikan peranan laptop walaupun nggak bisa 1:1. Kalau untuk tablet MatePad SE11 ini, itu lebih diperuntukkan untuk desain grafis, gambar ilustrasi, office ringan, dan belajar anak-anak. Karena ada fitur yang memang dikhususkan untuk anak-anak.
Dan yang terakhir, jika kalian pengguna OS Android ringan yang sedang membutuhkan layar yang lebih besar, maka tablet MatePad SE11 ini juga bisa cocok untuk kalian. Tapi perlu dicatat, beberapa aplikasi Android itu masih belum support dengan layar horizontal. Jadi feel experience ketika kita menggunakan aplikasi Android ini mungkin bisa aja kurang nyaman. Tapi untuk editing video ringan di CapCut itu udah nyaman banget. Cuman masalah utama yang mungkin muncul adalah out of memory. Jadi silahkan dipikirkan lagi aja kebutuhan kalian di tablet ini tuh untuk apa aja. Mengingat memorinya cuma 128 GB. Jadi di sini untuk gamenya saya hanya simpan 3 aja, yaitu game Genshin Impact, COC, dan Mobile Legends. Sedangkan untuk foto dan videonya masih kosong, dan dokumen-dokumen kerja juga disimpannya di drive. Dan total memori yang kepake di tablet ini adalah 55,94 GB. Atau kalau kita genapin sebut aja 56 GB. Berarti masih ada sisa ruang penyimpanan kosong sekitar 72 GB. Dan itu masih cukup banget untuk simpan data-data kerjaan, video, dan foto. Tapi jangan lupa, kalau di sini saya masih ada simpan game Genshin Impact yang makan ruang penyimpanan kurang lebih 30 GB. Jadi kalau dihapus, memori saya masih lapang 100 GB, dan itu cukup banget untuk nyimpan dokumen-dokumen kerjaan. Oke, kesimpulan. Kalau di sini kalian memang lagi butuh banget tablet untuk dipakai kerja, tablet Huawei MatePad SE11 ini sangat recommended untuk kalian, karena hampir semua aplikasi bisa berjalan dengan baik di tablet ini, terutama untuk aplikasi desain. Tapi kalau sampai untuk ngegantiin peranan laptop, itu masih belum bisa. Walaupun sekarang ini sebenarnya udah banyak banget aplikasi yang bagus dan berbasis web, tapi tetap aja masih kurang recommended. Ya, walaupun sekarang ini aplikasi desain juga udah bisa dikerjakan di web, aplikasi ngoding juga udah ada di web, dan Office juga ada di web, tapi dari saya pribadi masih belum bisa untuk menggantiin peranan laptop. Alasannya adalah selain dari spesifikasinya yang memang masih terbilang kurang, tablet ini juga nggak ada slot micro SD-nya. Jadi penyimpanannya sangat terbatas, cuma 128 GB, dan kita juga nggak dapat keyboard eksternal dari paket pembelian tablet ini. Jadi silakan dipikirkan ulang untuk beli tablet ini atau enggak. Dan kalau sekarang ini kalian lagi bener-bener butuh sebuah tablet, tapi pemakaiannya mungkin bukan untuk full kerja, melainkan gaming tipis-tipis, maka ada tablet dari brand lain yang juga bisa kalian pertimbangkan. Misalnya si Redmi Pad SE yang udah menggunakan chipset Snapdragon 680, terus ada slot micro SD-nya, dan kualitas speakernya juga bisa diadu head-to-head dengan tablet ini. Tapi secara minus, pertama Redmi Pad itu chargernya cuma 10 watt aja. Kemudian kita masih harus beli stylus atau pen dan case secara terpisah, dan lain-lain. Jadi intinya silakan dipertimbangkan aja plus minus dari tablet inceran kalian. Semoga video ini membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Arif Abdurrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.